Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat. Di kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait tentang model pembelajaran discovery based learning. Dilihat dari konsep, karakteristik, dan bagaimana pengimplementasiannya. Dan nanti ketika di sesi akhir saya akan bahas terkait tentang bagaimana implementasi atau sintak pembelajaran akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah di fase E dengan sintak discovery based learning ini. Oke, yang pertama kita akan langsung bahas ya terkait tentang apa itu sih pengertian dan dasar teori dari discovery based learning ini. Oke, dari sumber yang saya dapatkan, ternyata definisi model pembelajaran ini, definisi pembelajaran discovery based learning ini itu bisa kita lihat dari 3 kacamata. Kacamata yang pertama kacamata peserta didik, kacamata proses, dan memang kacamata dari guru. Yang pertama, kalau kita lihat dari kacamata peserta didik, model pembelajaran discovery based learning ini, peserta didik ini dicoba untuk menemukan sendiri konsep dan prinsip dari pengetahuan yang mereka dapatkan. Sehingga pembelajaran discovery based learning ini memberikan kesempatan kepada peserta secara aktif untuk apa? Untuk menemukan sendiri konsep dan prinsip dari informasi yang mereka dapatkan. Nah, yang kedua adalah dilihat dari kacamata proses. Karena memang di sini peserta didik mesti, dari pengertian pertama, peserta didik mesti menemukan konsepnya sendiri, sehingga pengetahuan ini bukan didapatkan dari guru, tapi dari apa? Dari proses pengamatan, penyelidikan, pengumpulan data, analisis, dan penarikan kesimpulan. Sehingga kalau dilihat dari kacamata guru, teori ini, maka guru ini bukan menjadi pusat atau sumber informasi yang utama, tetapi guru ini hanya sebatas menjadi fasilitator, di mana fasilitator ini berperan hanya sebatas membimbing peserta agar apa? Agar aktif membangun pengetahuannya sendiri. Sehingga proses pembimbingan ini kita kenal dengan strategi ya, strategi, dan nanti ada sintaknya gitu ya. Lalu berikutnya adalah discovery based learning ini itu mengambil sebuah teori, kalau dihubungkan dengan teori-teori filsafat pendidikan, itu nyambung dengan yang namanya teori konstruktivisme yang memang dicanangkan oleh Brunner. Dalam teori konstruktivisme yang memang diinisiasi oleh Brunner, itu ada 2 ciri khas dari teori ini. Ciri khas yang pertama adalah belajar lebih bermakna. Yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, yang pertama tadi apa? Belajar lebih bermakna. Belajar, kata Brunner, akan bermakna apabila apa? Apabila peserta didik itu terlibat secara aktif. Dalam apa? Dalam proses menemukan pengetahuannya. Sehingga kalau misalnya menurut teori Brunner ini, peserta didik itu tidak akan mendapatkan pembelajaran bermakna jika peserta didiknya pasif. Karena ternyata indikator bermakna ini dihubungkan erat dengan keaktifan peserta didik di kelas. Lalu yang keduanya apa? Yang keduanya mengembangkan kemampuan berpikir. Nah, berpikir apa yang kemudian dikembangkan dalam teori konstruktivisme yang memang diinisiasi oleh Brunner ini adalah berpikirnya kritis. Karena kan mereka menemukan teorinya sendiri gitu. Kalau misalnya tidak berpikir kritis ya nggak bisa untuk bisa dari informasi yang mereka dapatkan kemudian tidak dikritisi ya nggak mungkin. Maka di ciri khas dari teori Brunner yang kedua ini adalah berpikir kritis. Kemudian kreatif mencari cara, dan karena memang kreatif mencari cara, yang akhirnya apa? Yang akan terlatih adalah kemampuan dalam hal pemecahan masalah. Nah, ini teori konstruktivisme Brunner yang dicanangkan oleh Brunner. Sintak dan evaluasi model discovery based learning ini. Sintak itu berarti adalah tahapan prosedur dalam pembelajaran yang memang menggunakan discovery based learning. Yang pertama apa? Yang pertama adalah stimulasi atau stimulan pemberian rangsangan. Jadi di saat siswa mau mempelajari ya sesuatu yang akan diajarkan, yang akan diberikan materi ini, guru bisa memunculkan yang namanya stimulus berupa sebuah peristiwa yang diceritakan, kemudian fenomena yang terjadi,
bisa berupa, nanti medianya bisa berupa gambar, video, atau sebuah pertanyaan yang memang menimbulkan rasa ingin tahu, atau yang kita kenal dengan pertanyaan pemantik. Jadi yang pertama sintaknya adalah stimulation atau pemberian rangsangan. Yang kedua sintaknya apa? Problem statement. Apa itu problem statement? Problem statement adalah mengidentifikasi masalah. Jadi dari sebuah fenomena yang dimunculkan di tahapan awal di stimulation, kemudian dilanjutkan di tahapan awal, di tahapan berikutnya dengan cara apa? Diidentifikasi masalahnya apa sih? Ya, ini bisa dengan pertanyaan. Kenapa bisa terjadi? Apa penyebabnya? Di mana kejadiannya? Ya biasalah ya, pertanyaan when, where, why, how, ya, why dan lain-lain ya. Diidentifikasi. Untuk apa? Merumuskan sebuah masalah. Sehingga mereka dari sini sering ada pertanyaan, maka untuk menjawab pertanyaan yang telah mereka susun, di sintak berikutnya adalah mereka mesti mengumpulkan, atau bahasa Inggrisnya data collection, pengumpulan data. Untuk apa? Untuk bisa mencari informasi dari berbagai sumber terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun, kemudian mengobservasi, membaca, diskusi, dan wawancara. Jadi pertanyaan-pertanyaan, atau setelah mengidentifikasi masalah lewat pertanyaan, maka untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut lakukanlah yang namanya observasi, melihat ke lapangan secara langsung, ya. Membaca dari informasi dari media yang ada ya di sosial media ataupun di buku atau referensi yang memang dimiliki, diskusi dengan kelompok ya. Dan akhirnya adalah wawancara. Nah, setelah data dikumpulkan dari observasi, dari membaca, diskusi, dan wawancara, mulailah si data itu di tahap terakhir, yaitu data processing atau pengolahan data. Diolah datanya. Untuk apa? Data itu dianalisis, kemudian dikategorikan, dan dihubungkan sehingga menghasilkan sebuah pemahaman yang baru. Kalau bahasa ilmiahnya namanya data novelty ya. Kita terapkan atau implementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di fase E ya. Dan insya Allah yang akan coba saya jelaskan di sini adalah elemennya itu di fase E ini, yang PA ini elemennya adalah akhlak. Kemudian capaian pembelajarannya apa? Peserta didik menganalisis manfaat menghindari akhlak mazmumah, membuat karya yang mengandung konten manfaat menghindari sikap mazmumah, meyakini bahwa akhlak mazmumah adalah larangan dan akhlak mahmudah adalah perintah agama, serta membiasakan diri untuk menghindari akhlak mazmumah dan menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Di sini dari referensi yang saya dapatkan ada dua, menganalisis dan membuat karya tentang manfaat menghindari akhlak mazmumah. Yang keduanya adalah memahami manfaat menghindarkan diri dari akhlak mazmumah dan manfaat akhlak mahmudah serta menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana alur tujuan pembelajarannya? Menganalisis dan membuat karya tentang manfaat menghindari akhlak mazmumah, memahami manfaat menghindarkan diri dari akhlak mazmumah dan manfaat akhlak mahmudah serta menampilkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu alur tujuan pembelajarannya. Nah, kita langsung ke sintak dari Discovery Based Learning terkait tentang topik menghindari akhlak mazmumah dan membiasakan akhlak mahmudah. Oke, teman-teman, berarti kan yang kita pahami di sintak awal apa? Yaitu stimulation atau rangsangan awal. Nah, di sini guru bisa menayangkan video, gambar, berita tentang bullying, hoax, flexing, iri hati, atau ketidakjujuran. Ini masuk kategori yang namanya akhlakul mazmumah. Nah, apa aktivitasnya? Siswa mengamati, menulis tanggapan awal dan menyampaikan pendapat. Simulasi yang diberikan, kemudian menyampaikan pendapat. Dan yang keduanya di problem statement atau mengidentifikasi masalah, siswa diminta untuk mengidentifikasi akhlak mahmudah dan mazmumah, merumuskan pertanyaan tentang penyebab, dampak, dan solusinya. Ya. Yang ketiganya kemudian mengumpulkan atau data collection, mengumpulkan data-data ya, informasi-informasi dari Al-Quran dan hadis terkait tentang contoh nyata ya, tentang apa mencari dari dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian mengumpulkan contoh nyata dan mengidentifikasi manfaat serta dampak dari sebuah perilaku. Lalu yang keempatnya adalah data processing yang mengelompokkan perilaku, menganalisis sebab akibat dan menyusun solusi perbaikan. Dan yang terakhir adalah menyimpulkan konsep manfaat akhlak mahmudah dan membuat komitmen perubahan. Karena memang ini mesti ada produknya, ya produknya poster,
infografis, jurnal refleksi 7 hari, dan presentasi hasil perubahan perilaku. Dan sebagai penutup, akhlak mulia dibangun melalui pemahaman, pembiasaan, refleksi, dan berkelanjutan. Nah, itu terkait tentang sintak discovery listening yang memang diterapkan di materi PAI Akhlakul Mazmumah, Akhlakul Mahmudah di fase E. Demikian dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.